Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali lagi bersama Bapak Muhammad Syafi'i pada mata pelajaran PAI, yang mana hari ini kita akan kembali mempelajari tentang mengenal Rasul Allah. Sebelum ujian yang lalu kita sudah mempelajari tentang makna Rasul Allah, dan hari ini kita akan mempelajari tentang tugas dan sifat Rasul Allah. Sebelum kita mempelajari tugas dan sifat-sifat Rasulullah, Bapak akan mengulang kembali makna Rasul Allah. Rasul artinya utusan, Rasulullah artinya utusan Allah. Itu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikan Quran surah Al-An'am ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya adalah menyampaikan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka akan diberikan kesenangan hidup di dunia dan juga di akhirat kelak. Adapun Rasul memberi peringatan. Maksudnya adalah Rasul memberikan peringatan kepada mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu akan mendapatkan balasan buruk, yaitu berupa siksa atau neraka jahanam. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, ya, sama seperti kita. Rasul itu makan, minum, menikah, punya anak, merasa sakit. Hanya saja banyak yang ada pada Rasul itu tidak ada pada diri kita manusia biasa ini. Kalau Rasul itu manusia biasa, dia punya makan, minum, sakit, sama seperti kita. Tetapi ada keistimewaan tersendiri bagi Rasul. Apa? Rasul itu memiliki mukjizat. Rasul itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia biasa tidak diberikan wahyu. Itulah makna Rasul yang sebenarnya insyaallah. Kemudian masuklah kita kepada tugas dan sifat Rasul Allah. Perhatikan ya, tugas para utusan Allah itu sangat berat. Apa tugasnya? Tugasnya itu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Itulah tugas Rasul. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan istilah sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya sifat yang harus dimiliki seorang Rasul. Anak-anakku yang kusayangi dan kubanggakan, ya, sifat Rasul itu yang sifat wajibnya ada 4 ya. Apa yang pertama? Yaitu siddiq. Kemudian yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Dan yang keempat fatanah. Siddiq artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Kedua tadi amanah, dapat dipercaya artinya. Seorang Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Semua perkataan dan perbuatan serta tindakan Rasul harus benar, tidak boleh ingkar janji. Ketiga, Rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan.
Seorang rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang keempat, rasul bersifat fatanah, artinya cerdas, pandai dan bijaksana. Seorang rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, untuk lebih agar kita itu dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, coba perhatikan lagi apa yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari dari belajar di atas. Yang pertama itu berbuat yang benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari berbuat buruk yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Yang terakhir, hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Demikian anak-anak sekalian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.